Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Khairun Ternate. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana caranya Bank bisa menjalankan sistem keuangan tanpa bunga, tanpa riba, tetapi tetap maju dan menguntungkan? Nah, jawabannya ada pada perbankan syariah, sebuah sistem keuangan yang bukan hanya mengejar laba, tetapi juga keberkahan dan keadilan. Namun, tahukah kalian, perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri. Di balik keberhasilan bank-bank syariah yang kita kenal hari ini, ada banyak lembaga dan industri pendukung yang bekerja sama, dari lembaga pengatur, lembaga pendidikan, dan hingga industri teknologi finansial. Mereka inilah yang menjadi mesin penggerak bagi perkembangannya ekonomi Islam di Indonesia dan di dunia. Dalam video ini kita akan membahas tuntas dengan cara yang santai tetapi bermakna tentang bagaimana peran lembaga dan industri pendukung membantu pengembangan perbankan syariah dari berbagai sisi. Nah, apa itu perbankan syariah? Oke, sebelum jauh melangkah, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu prinsip yang menolak segala bentuk riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Jadi setiap transaksi dalamnya harus halal, adil, dan transparan. Kalau bank konvensional mencari untung lewat bunga, bank syariah mencari keuntungan lewat bagi hasil atau profit sharing atau margin jual beli yang disepakati bersama. Tujuannya bukan sekedar mengejar profit, tapi menciptakan keadilan ekonomi dan pemerintahan kesejahteraan. Contohnya lewat akad seperti mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kedua, musyarakah, di mana dua pihak menjadi mitra usaha, dan murabahah, yaitu jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Dengan sistem ini, perbankan syariah bukan hanya bisnis, tetapi juga ibadah dan jalan menuju kesejahteraan umat. Nah, lembaga keuangan syariah, motor utama penggerak. Sekarang kita bahas aktor utama dalam dunia keuangan syariah, yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga ini terdiri dari berbagai macam bentuk dan masing-masing punya peran yang sangat strategis. Bank syariah contohnya Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah. Mereka menyediakan layanan seperti tabungan, pembiayaan, investasi, dan pembiayaan UMKM berbasis syariah. Nah, semua kegiatan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar tetap sesuai hukum Islam. Koperasi Syariah dan BMT atau Baitul Mal Tamawi, mereka fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, memberikan pembiayaan tanpa bunga, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keuangan halal. Lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau iswaf seperti Bajnas, dompet duafa, rumah zakat, dan lainnya. Mereka menyalurkan dana sosial untuk program ekonomi produktif, pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga bekerja layaknya sistem tubuh manusia.
saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang sehat, kuat, dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Nah, regulasi dan kebijaksanaan penjaga kepercayaan. Perbankan syariah tidak akan tumbuh tanpa aturan main yang jelas. Nah, disinilah peran regulator menjadi sangat penting. Ada 3 lembaga besar yang punya andal besar. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memastikan operasional bank syariah berjalan sesuai prinsip transparansi dan kehati-hatian. Bank Indonesia atau BI mengatur kebijakan moneter syariah seperti sistem perbankan, pembayaran, dan pasar uang syariah. DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dan pedoman tentang produk perbankan syariah agar tetap sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, ada juga KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, lembaga yang langsung berada di bawah Presiden, bertugas mempercepat transformasi ekonomi berbasis syariah Indonesia. Banyaknya tanpa regulasi sistem yang syariah bisa kehilangan arah. Tapi dengan kebijakan yang kuat dan terarah, perbankan syariah justru tumbuh dengan percaya diri stabil. Nah, kita lanjut. Edukasi dan pelatihan menanamkan nilai syariah. Teman-teman, literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum tahu bedanya bank syariah dan bank konvensional. Maka edukasi dan pelatihan jadi kunci utama untuk mempercepat perkembangan industri ini. Peran besar datang dari perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam, perbankan syariah, dan fikih muamalah. Lembaga pelatihan seperti LPPI yang melatih SDM bank agar menguasai FIK dan analisis keuangan modern, dan lembaga riset syariah yang terus mengembangkan produk dan model bisnis baru sesuai kebutuhan zaman. Semakin banyak masyarakat memahami keuangan syariah, semakin besar pula minat mereka untuk beralih dari sistem konvensional dan ke sistem yang lebih adil dan halal. Nah, inovasi produk dan teknologi. Nah, menjawab tentang zaman, kita hidup di era digital di mana semuanya serba cepat dan praktis. Namun, di dunia perbankan syariah juga harus berinovasi agar tetap relevan dan diminati generasi muda. Contohnya inovasi yang sudah berjalan, mobile banking syariah seperti BSI Mobil yang memudahkan transaksi halal kapanpun dan dimanapun. Finansial syariah memberikan pembiayaan online berbasis akad syariah, wakaf digital yang memungkinkan masyarakat berwakaf lewat aplikasi dengan transparansi tinggi. Asuransi syariah atau takaful, dan sukuk atau obligasi syariah yang kini mulai banyak digunakan investor global. Inovasi ini membuktikan bahwa Islam bukan agama yang menolak modernitas. Justru Islam mendorong kita untuk berinovasi dalam koridor nilai syariah. 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Nah, kita lanjut. Edukasi dan pelatihan menanamkan nilai syariah. Teman-teman, literasi
edukasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum tahu bedanya bank syariah dan bank konvensional. Maka edukasi dan pelatihan jadi kunci utama untuk mempercepat perkembangan industri ini. Peran besar datang dari perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam, perbankan syariah, dan fikih muamalah. Lembaga pelatihan seperti LPPI yang melatih SDM bank agar menguasai FIQ dan analisis keuangan modern, dan lembaga riset syariah yang terus mengembangkan produk dan model bisnis baru sesuai kebutuhan zaman. Semakin banyak masyarakat memahami keuangan syariah, semakin besar pula minat mereka untuk beralih dari sistem konvensional dan ke sistem yang lebih adil dan halal. Nah, inovasi produk dan teknologi. Nah, menjawab tentang zaman, kita hidup di era digital di mana semuanya serba cepat dan praktis. Namun, di dunia perbankan syariah juga harus berinovasi agar tetap relevan dan diminati generasi muda. Contohnya inovasi yang sudah berjalan, mobil banking syariah seperti BSI Mobil yang memudahkan transaksi halal kapanpun dan dimanapun. Finansial syariah memberikan pembiayaan online berbasis akad syariah, wakaf digital yang memungkinkan masyarakat berwakaf lewat aplikasi dengan transparansi tinggi. Asuransi syariah atau takaful dan sukuk atau obligasi syariah yang kini mulai banyak digunakan investor global. Inovasi ini membuktikan bahwa Islam bukan agama yang menolak modernitas. Justru Islam mendorong kita untuk berinovasi dalam koridor nilai syariah. Nah, kerjasama internasional menuju keuangan syariah di dunia. Perbankan syariah bukan hanya milik Indonesia, tapi telah menjadi gerakan global. Indonesia kini termasuk 5 besar negara dengan industri keuangan syariah terbesar di dunia. Kerjasama dengan negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan telah membuka peluang baru baik dalam riset, pelatihan SDM maupun investasi. Contohnya kolaborasi dengan Islamic Development Bank atau IBD membantu Indonesia dalam membangun infrastruktur pendidikan dan teknologi berbasis syariah. Dengan hubungan global ini, kita semakin dekat menuju cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Nah, tantangan dan strategi menghadapinya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi perbankan syariah. Beberapa di antaranya kurangnya literasi masyarakat, banyak yang belum paham sistem bagi hasil. Persaingan ketat dengan bank konvensional yang lebih dulu mapan, kurangnya SDM profesional yang memahami spek baik dan bisnis modern. Masih terbatasnya inovasi digital dan promosi. Lalu bagaimana mengatasinya? Pertama, memperkuat edukasi masyarakat lewat kampanye literasi keuangan syariah. Yang kedua, meningkatnya kualitas SDM lewat pelatihan dan sertifikasi. Yang ketiga, memperluas kolaborasi antara lembaga termasuk sektor pendidikan dan teknologi. Yang keempat, memperkuat dukungan pemerintah untuk inovasi produk dan digitalisasi bank syariah. Dengan sinergi, tantangan ini bukan penghalang tapi bantu loncatan menuju kemajuan.
menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan ekonomi Islam. Melalui digitalisasi, perbankan syariah bisa menjangkau masyarakat di pelosok desa sekalipun. Contohnya, pembukaan rekening syariah kini bisa dilakukan hanya dengan smartphone. Transaksi zakat dan wakaf dilakukan secara online dan terpantau secara real time. Official intelligence digunakan untuk menilai layanan pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah. Inilah bukti bahwa Islam dan teknologi bisa berjalan beriringan, modern, efisien, dan tetap berlandaskan nilai-nilai spiritual. Nah, itulah materi yang saya bawakan. Saya akan simpulkan untuk keberkahan. Baik, teman-teman, sebuah pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa perkembangan perbankan syariah tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dari berbagai lembaga dan industri pendukung, mulai dari lembaga keuangan seperti bank dan koperasi syariah, regulator seperti OJK, BI, dan DSN MUI, dunia pendidikan dan pelatihan, hingga investor teknologi digital. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, membangun sistem keuangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Perbankan syariah bukan hanya tentang uang, tapi tentang nilai, tentang bagaimana kita bertransaksi dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua pihak bersinergi, pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat, maka Indonesia bisa menjadi mercusuar ekonomi syariah dunia yang bukan hanya sukses secara finansial, tapi juga membawa manfaat besar bagi umat manusia. Nah, itulah kesimpulan dari saya. Demikianlah pembahasan tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita tentang pentingnya sinergi dalam membangun sistem keuangan Islam yang adil dan modern. Terima kasih sudah menonton dan sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk mendukung ekonomi syariah di masa depan. Itulah saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.